Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Nah, Masih belum ada bumper sampai sekarang ya kan, tapi yoi. semangat, Nikmati. Dan ketemu lagi bersama gue dan Irwan tentunya di hari-hari menemani aktivitas kalian. Selalu menemani aktivitas kalian dimanapun kalian berada. Benar. Sedang apapun kalian gitu kan. Sedang ngapain aja atau sedang bersama siapa? Bebas. Tapi ada satu kegiatan yang kayaknya nggak cocok deh dengerin kita. Apa tuh? Mancing. Kenapa? Nggak cocok. Kayaknya mancing kan harus yang tenoneno. Oke, Mas Dapa di sana sepertinya sedang strike, Bung, di sana. Terlihat ikan tuna yang bergerak mencari. Kayaknya kan soalnya kalau kayak mancing tuh harus semangat gitu nggak sih, Wan? Iya sih kayaknya. Kayak musik-musik yang kayak membakar gelora gitu, gitu. Ya, coba. Dan kita untuk sebelum mulai seperti ngobrol ya. Sebelum mulai kita seperti biasa menyapa teman-teman kita semua, semoga dalam keadaan sehat dan aman tentunya ya kan. Bener banget. Nah, kalian ada di manapun dan di mana? Dan kapanpun gitu. Oh, kapanpun. Gue mikir dulu apa? Nyari kapan doang lama banget. Iya. Benar-benar. Dan semoga kita masih terus bareng-bareng, kita menghibur kalian juga terhibur gitu kan. Makanya dan itu kalian tuh jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya biar gak ketinggalan. Kalau enggak, ikutin terus dan pantengin terus sosial media kita. Nah, itu ada di mana Mas Bapak? Di mana? Ada di Instagram. Ada di TikTok. Ada di WhatsApp channel. Ada juga di Facebook fanpage. Ada. Banyak ada lah. Itu. Di @27 @project. Yoi gitu. Karena kan kita bakal terus semangat menemani kalian sampai kita mati. Kayaknya enggak sih kalau gue ya. Oh enggak. Sampai mati. Oke, jadi sampai mati. Jadi nanti project formatnya gue sendiri guys di hari tua. Jadi udah nggak berdua lagi gue. Wah, kalian gimana nasibnya ya guys ya? Nasib tua gitu enggak dong. Oh enggak ya. Di hari tua. Tapi kan maksudnya sampai kita mati itu ada legacy, ada sejarah gitu. Dulu ada. Nanti ada penerusnya lagi. Dava Junior sama Irwan Junior. Amin. Gue berharap junior gue ada gitu bener. Kalau nggak podcast deh. Iya nggak podcast ada gitu. Ya intinya gitu lah buat kalian. Oh iya. Nah ini juga malam ini apa? Maaf juga nih kalau sedikit nge-lag apa. Emang gue tuh Discord gue lagi ada beberapa trouble nih. Oh iya. Enggak, jadi takutnya kalian mendengar ada yang kayak suara-suara robot ya atau apapun ya. Mohon dimaklumkan. Namanya kita juga di Discord. Benar. Apapun bisa terjadi ya. Benar. Nah ini kita langsung loncat ke topik yang mana kita mau ngangkat self love ya tadi kata lihat. Iya, adalah mencintai diri sendiri gitu. Nah ini sebenarnya ada pembahasan yang memang lebih rinci gitu, tapi di episode sebelumnya tuh kita kayak pernah tipis-tipis adalah gitu. Bisa cuman kita mau coba sih kayaknya pernah ya. Ada tipis-tipis. Ada. Nah ini kita mau cobain kayak apa sih sebenarnya gitu loh, kayak makna atau dibalik lu mencintai diri sendiri, apa yang lu dapet gitu kan, terus gimana caranya gitu, terus apa yang harus dilakukan gitu. Itu kan kayaknya penting ya untuk karena kan supaya mencapai ke sana gitu, which is itu mencintai diri sendiri, apa nih kiat-kiatnya gitu kan. Iya benar-benar yang harus kita tahu. Dan karena selain mencintai diri sendiri juga kita kan tahu kalau gue ya pengen sih caranya untuk percaya diri gitu kan, atau apapun itu kan. Salah satu lu mencintai diri sendiri kan karena lu percaya diri dengan diri lu gitu, makanya karena lu pede kan. Benar.
gimana caranya. Karena Benar. jujur buat gue sendiri itu tuh hal yang kalau untuk percaya diri, gue tuh tidak terlalu bisa membanggakan diriku sendiri karena gue mikir apa yang harus gue banggakan dari diri gue. Apa? Kalau gue ditanya value gue apa ya value gue? Entah itu pertanyaan yang selalu bikin gue bingung. Lu bisa apa sih? Bisa apa ya gue ya? Gitu. Oh iya. Ya mungkin sebelum oke deh gini, mungkin sebelum kita jauh ke sana, gue mungkin ngasih analogi sedikit ya. Maksudnya tentang apa itu mencintai diri sendiri gitu kan, apa efek-efeknya. Termasuk dari percaya diri tadi sih, Wan. Mungkin kalau gue sih ya, kalau gue ya mungkin mencintai diri sendiri itu sebuah apa ya, kayak langkah menghargai nggak sih, menghargai diri lu gitu. Mungkin gini, nggak harus lu tahu lu kurangnya apa gitu, tapi dengan lu menerima apa kurang lu aja, itu menurut gua lu udah menghargai dan lu nyampe level mencintai diri sendiri gitu kan. Jadi nggak perlu yang kayak gua banyak ternyata gitu. Lu apa ya, ibaratnya tidak mengiyakan apa yang ada dalam diri lu aja kan, lu sebenarnya sudah tidak menghargai gitu. Berarti kalau Caranya misalnya gue itu orangnya kayak gini, itu orangnya kayak gitu, berarti itu secara tidak langsung lu tidak menghargai diri lu sendiri gitu. bener, menurut gue gitu sih, karena kan kayaknya nomor satunya itu dulu gitu. Kita tahu kita kurangnya apa dan kita menerima gitu. Itu kan itu udah nomor satunya, percaya diri dan menerima diri sendiri gitu kan. Udah self love lah, udah ibaratnya self love banget. Karena kan menurut gue kayaknya ketika kita udah nyampe ke sana gitu kan ya, itu kan hidup kita lah pasti gitu. Hidup kita secara rutinitas misalnya setiap hari itu bakal kayak dalam rel yang sesuai gitu gak sih? Lu tahu lu rel lu di sini dan lu tahu gitu, lu jalannya di situ dan lu pasti kan aman gitu loh. Setiap harinya lu tahu lu harus gimana ketika lu ketemu satu problem gitu Tapi kalau gue nggak tahu ya, kalau kan. gue untuk Lu tahu menyelesaikan, caranya gimana ketemu masalah A, masalah B. kalau gue kan lebih ke arah kayak gue tahu cara buat menyelesaikan masalah gue sendiri gitu kan. Ya, gue bilang tadi, tapi gue yang kayak contoh, kalau ditanya, emang gue kayak gini orangnya gitu kayak gue tuh ya gini, gue tuh kurang dan ini. Gak, apalagi kalau misalnya ditanya, lu apa sih kelebihan, apa sih ini lu ya apa ya gue bilang, gue gak tahu gitu, maksudnya tidak kenal gitu. Mungkin itu salah satu kita tidak kenal diri kita juga kan, mungkin. Nah, benar. Ya itu emang harus banyak apa sih, kayak ngobrol sih, bahasa gue sih ngobrol sama diri sendiri gitu. Ketika kita bisa bijak gitu kan dengerin masalah kita sendiri nih, terutama yang ada di pikiran kita gitu. Ketika kita tahu gitu maunya apa diri kita ini atau sukanya apa, minimal kayak lu tahu harus ngapain, itu menurut gua itu yang penting dulu deh. Iya, tapi Yang padahal penting gue dulu. secara nggak tahu ya, entah itu sadar atau tidak sadar, gue mati aja gitu apa yang terjadi dengan keadaan ini, kayak adanya masalah-masalah gue masih mati aja. Atau kayak gue pusing banget ya, perasaan gue nggak terlalu berubah, cuman ada kalau misalnya itu emang gue selalu judge diri gue ya begini gitu, problematik dan lain-lain. Nah, yang kayak gini ya, walaupun gue tahu itu kayaknya sebenarnya tidak bagus, tapi ya mungkin udah suatu kebiasaan aja kali. Makanya itu pun ya, karena mungkin karena gue dari itu pun menjadi kenapa gue tidak percaya diri, mungkin itu sih. Iya. Termasuknya ya gitu ya. Tapi kalau gue untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain, gue secara tenang dan secara harfiah atau sadar gitu, ya gue bisa menyelesaikan. Oh, gue harus kayak gini nih. Oh, kayak gini. Oh, batas kemampuan gue kayak gue menyelesaikan masalahnya sini. Batas gue nih. Kalau untuk kayak itu bisa apa ya? Apa ya kelebihan? Apa ya? Sebenarnya walaupun banyak banget pertanyaan kayak dalam apa ya? Lu bisa apa ya? Itu kayak gimana ya? Step apa lagi ya? Gimana ya? Gitu guys. Kayak pertanyaan selalu ada di kepala gue putar gitu. Mungkin berarti kan gini, concernnya di sini kita kan percaya diri Lewan ya. Mungkin gue bisa narik kayak
kenapa kita nggak percaya diri adalah ketika kita terlalu banyak menuntut diri kita gitu untuk melakukan apa-apa yang orang lain lakukan gitu. Misal kayak membandingkan deh, contoh kecilnya gitu. Ketika kita banyak membandingkan diri kita sendiri gitu dengan orang lain, kayaknya kan dari sana aja kita udah mulai hilangnya rasa percaya diri gitu kan. Ketika misal di umur yang sama sama kita gitu, tapi dengan nasib yang berbeda gitu kita melihatnya. Pasti kan kalau kita terlalu memberatkan emosinya gitu, kita kan bakal ngasih efek yang kurang percaya diri gitu loh. Oh kok gue ternyata nggak bisa gini ya dibandingkan dia gitu misalnya, atau padahal umur kita sama gitu, padahal kita berangkat di umur yang sama mungkin gitu kan, mungkin latar belakang sama, tapi kenapa dia lebih di depan gue gitu, kenapa gue Iya. melihat punggung dia. Nah itu kan sama aja salah kayak satunya jatuhnya juga. berarti itu kan sama aja kayak jatuhnya iri dan lain-lain kan. Bener. Tapi sejauh ini ya itu tidak, kalau yang gue rasain ya itu tidak terlalu kan orang lain tuh mau kayak gitu, mau orang lain ya, untuk orang lain mau kayak gimana dia udah kayak gitu, oh udah bagus, oh maksudnya nggak terlalu bener-bener banget gitu atau gue percaya aja rute gue memang kayak gini aja gitu, sulit gak, agak menarik sih gue bilang. Cuma mungkin yang terasa banget mungkin dari circle kayak keluarga aja gitu, kayak sepupu dan lain-lain itu kan, itu kayaknya yang lebih berasa sih. Anjir, kayaknya gue doang yang kayak gini. Nah itu mungkin arahnya ke situ kali ya. Orang lain gue nggak terlalu peduli sih. Ini kalau itu kayak kalau itu kayak anjing, ngumpul nih keluarga, anjing kalau gue biasa-biasa aja gue bilang, gue doang deh. Jadi makanya gue tuh jarang banget yang namanya kalau kumpul keluarga tuh jarang banget yang gabung dan lain-lain. Ngapain gue bukan ada di ranah lu gitu. Walaupun gue ada di sana ya gue nggak ngerti gitu. Lu juga nggak mengayomi gue gitu kan, maksud gue lu nggak ngajak gue ya, masa gue so asik gitu waktu kan nggak. Cuma tapi ya rasa atau juga sih apakah itu salah satu penyebabnya tuh apa, tapi emang ini mah udah dari dulu aja, dari zaman SD terus SMP dan susah untuk percaya diri. Makanya gue tuh selalu terkesima dengan orang-orang yang kayak lu baru datang nih di tempat itu dan tiba-tiba lu udah akrab gitu dengan orang-orang sana, orang itu ya kan. Keren menurut gue, anjir. Gue tuh perlu perlahan step by step gitu kan, kayak menyesuaikan lingkungannya dulu. Pakai buku seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, pas sebulan, 2 bulan, baru lu sedangkan baru 1 hari 2 hari di WhatsApp men sih, gila lu ngopi. Gue bilang keren banget nih orang, gue bilang. Iya juga sih, mungkin itu bisa jadi faktor kecilnya Wan, memang yang secara tidak sadar kali ya. Iya mungkin secara tidak sadar. Iya, dan itu yang lu bilang tadi, dengan sudah terbiasa dari zaman dulu, zaman kecil ya, jadinya nggak punya efek apa-apa gitu loh ketika menjadi sebuah kebiasaan, kayak udah biasa ya udah, jadi kayak nggak punya makna lebih gitu loh, ngerti gak sih? Padahal gitu secara tidak langsung itu mungkin faktor yang terjadi gitu kan. Kayak menurut gua gini, membuat kita nggak percaya diri juga ketika kita salah cara dalam menjalani apa yang sudah kita punya. Kayak menurut lu nih, menurut lu cara menerima apa yang sudah kita punya tuh gimana gitu loh, cara menurut lu? Karena menurut gua nih, gua ngasih analogi deh, karena buat gua cara kita menerima hidup kita yang sudah apa adanya ini bukan dengan terima terus ya udahlah gitu, bukan yang kayak gitu sih menurut gue. Kita tuh bisa dikatakan menerima takdir lah ya, arti kita bisa menerima takdir tuh ketika lu terima dan lu menjalani dengan sukses gitu, ngerti gak sih? Suksesnya bisa tanda kutip gimana? Ya maksudnya ketika itu sebuah kekurangan, oke, taruhlah itu sebuah kekurangan. Kayak gue
gue kan gue apa ya, gue bisa dibilang gue patah gitu, kaki gue udah nggak normal lagi gitu kan. Nah cara gue menerima hal ini adalah bukan gue terima terus ya udah gue diem aja gitu, bukan gitu caranya gitu. Menurut gue ketika gue menerima tapi gue tetap melakukan apa yang gue biasa lakukan dengan semangat aja gitu. Kalau itu Bukan juga yang gue melakukan itu. iya, bukan yang menerima aja. Karena kan maksud gue sih banyak, ada sih, bukan banyak ya. Mungkin ada beberapa salah pandang gitu loh ketika menerima atau bersyukur apa yang kita punya gitu. Tiba-tiba cuman yang oke, diterima tapi biasa aja. Itu kan Yes. sama aja sebenarnya hopeless gitu loh. Hopeless doang. Itu kayak yang lu dikasih, oh ya udahlah emang gue dikasih. Nah, itu kan sebenarnya bukan kayak yang cara bersyukur sih menurut gue. Ketika cara bersyukur ya itu ketika lu dikasih, ya lu makan tapi lu bener-bener menikmatin gitu loh, bahasa gampangnya lah. Jadi bukan yang cuman oh ya udah nggak apa-apa saya terima, itu kan kayak yang lah ini mah lu menyerah men, sama aja gitu loh, menyerah gitu. Cuman nah itu Masuk mungkin akal, masuk. salah satu faktornya gue gitu sih, ketika lu apa ya nggak menerima apa yang ada dalam diri lu sekarang gitu, ya itu bisa jadi salah satu faktor lu nggak percaya diri juga gitu. Kan betapa banyaknya juga kan kasus yang kayak gue misal cacat lah bisa dibilang ya, patah tulang gitu. Habis itu dia menutupi dirinya sendiri, dia udah ngerasa nggak normal gitu sama teman-teman yang lain gitu kan. Gitu kan bisa jadi malah bumerang juga gitu. Iya. Tapi kan kalau gue beda, gue tetap misal ya walaupun gue sakit, gue tahu gitu kaki gue sakit, tapi gue ketika diajak misal badminton yang kita tahu gitu, gue tetap senang gitu, gue pun menjalankannya gue senang gitu, yang kayak biasa aja. Nah itu kan menurut gue cara menerima yang benar sih kalau buat gue itu, ketika lu mungkin dikasih ya tapi lu nikmatin. iya sih, gue nggak mati aja sih, karena gue biasa-biasa aja, karena gue udah emang ini rute gue, ya gue nikmatin terkadang, tapi kan manusia kan terkadang ada ngeluhnya juga kan, ya kan. Mungkin entah itu ngeluhnya kadang-kadang cuma sehari apapun itu, atau habis itu ya dia lupa lagi dan tidak peduli lagi gitu, tergini lagi, lesu lagi. Maksud gue kan itu hal wajar gitu kan. Emang gue juga perasaan udah mencoba nge-pray terus, mencari kayak bisa deh, tapi masih nggak bisa ya udah gitu. Setidaknya kan gue udah ada usaha mencobanya, walaupun menurut gue masih kayaknya kurang maksimal, masih bisa lebih lagi deh. Kayaknya harus lagi, cuma kayak kesannya kayak ada tembok yang masih salah, tapi masih alam aja gitu. Entah gue kadang-kadang mikir kayaknya guanya nih gitu, apa yang salah gitu, pemicunya nih apa ya gue kadang-kadang masih mencari pemicu diri gue sendiri gitu. Tapi gue gak tahu pemicunya tuh apa gitu loh. Ya mungkin itu tadi sih, kalau gue berarti nangkepnya ya, karena lu ngerasa menjadi kebiasaan yang udah biasa. Justru yang kayak gitu gak sih yang bahaya gitu kan, ketika lu ngerasanya biasa aja padahal itu punya efek yang lumayan gede gitu. Tapi karena lu ngerasain udah dari dulu, lu anggapnya biasalah gitu. Padahal kan kalau maksudnya gini, kalau ditarik ke belakang gitu, pasti kan pada saat pertama kali lu ngerasa yang kurang banget gak sih? Ya gak sih? Ya dong. Misal lu yang lu tadi bahas deh, keluarga lu nggak kayak keluarga yang lain-lain misal. Pasti kan awal banget ngerasain, lu ngerasa tertekan banget tuh. Iya dong. Iya gak sih? Gue gak tahu rasanya sih. Iya maksudnya tapi maksudnya pada awalnya pasti gitu gak sih? Iya, nggak usah itu dah. Mungkin kalau misalnya kayak ke diri, gue gak percaya diri banget, mungkin kayak gitu ya. Itu emang itu kerasa banget kayak. Gue sampai sekarang sih kalau. Iya, tapi karena lu terus ngalamin gitu, lu ngerasanya jadi ya udahlah flat gitu, karena lu udah iya malah ujung-ujungnya ya flat. Bahkan kadang-kadang perasaan nggak ada yang salah gitu, apa ada yang salah, gue nggak tahu juga sih. Makanya gimana cara percaya diri dan mencintai diri sendiri itu gue nggak tahu. Sebenarnya emang poin pentingnya yang iya kan, kadang ada orang yang banyak yang bilang ya lu harus menciptakan kebahagiaan sendiri gitu. Maksud gue punya konsep bahagia yang berbeda. Maksud gue konsep bahagia gue
gue bingung cara menciptakan bahagianya itu kayak gimana. Apakah lu harus punya ini baru lu bahagia, ataukah lu harus punya sesuatu ini, pencapaian ini, ataupun apa gitu baru lu bahagia. Terus gue mikir lagi, Standarnya ya. standarnya gue nggak tahu standar bahagia tuh kayak gimana gitu. Apa kalau misalnya gue nggak tercapai gue nggak bahagia, atau terus kalau udah tercapai gue bahagia, terus gimana gitu. Maksud gue, menurut gue ya gue nikmatin aja ya rute-rute ini. Kayak misalnya ya gue ketawa, gue suka ngobrol nih sama Dava, tukar pikiran dan lain kayak gini, itu seru kok. Emang itu nggak bisa dibilang bahagia ya? Kayak gue suka main game nih, mabar sama gue, itu happy, itu seru kok, itu bisa dibilang bahagia nggak gitu maksud gue. Apakah lu harus punya, misalnya punya rumah itu buat lu bahagia, punya motor atau apapun itu, apakah itu standarnya? Gue nggak tahu cara untuk lu harus bahagia nih, lu harus kayak gini nih. Jangan lu nggak boleh percaya diri. Tapi ya bangsatnya gue ngerasa banget gue bangsatnya. Gue tuh selalu kayak lu tuh nggak boleh yang namanya insecure. Gue tuh iya sumpah gue ngerasa lu tuh nggak boleh yang namanya insecure. Lu harus pede dengan diri lu sendiri. Lu tuh cantik juga, lu tuh kayak gini, lu kayak gini. Tapi itu nggak bisa gue terapin dengan diri gue sendiri gitu. Aneh banget, terlalu berat gitu kayak gimana cara nerapinnya ya. Tapi orang lain iya Wan ya, benar juga. Terkadang emang terkadang memberi saran itu lebih mudah gitu daripada lu mempraktekkan sendiri. Bener itu sih, susah banget. Bener sih, iya. Gue sering banget itu, lu jangan insecure ya bro. Dapat gue tai, gue lu aja insecure. Iya sih, benar, setuju sih gue. Kan karena tapi gini deh, kalau soal kayak kebahagiaan tadi, mungkin kayaknya nggak ada deh bahagia itu dinilainya dari materi. Lu setuju nggak? Setuju banget. Karena kayaknya apapun bentuk materinya, entah lu punya properti lah, entah lu punya duit sebanyak apapun, kayaknya bukan itu gitu pencapaiannya. Bahagia itu emang nggak gitu. Apa ya maksud gue kan karena kan gue kan ngurus yang apa ya, lu harus bersikap, lu harus ngebahagiain diri lu. Gue tahu lu urusan rumah ini cuma gimana ya, gue nggak bisa seegois kayak itu, nggak bisa. Gue ngeliat semua mereka aja senang banget gitu, ikutan senang ternyata. Itu kan bahagia menurut gue ya. Ya maksud gue, kalau lu harus cari kebahagiaan lu harus bikin kebahagiaan lu sendiri, lu harus sayang sama diri lu. Iya, gue tahu caranya gimana. Terus standarnya emang harus yang ada standarnya gitu bahagianya. Entah bahagia gitu kayak gimana gitu, gue nggak ngerti nih yang kayak gini gitu. Karena kalau orang lu harus save ini, harus, gue ngeliat mereka tanya nih, gue kasih duit nih, senyum dong, cengar-cengir, itu udah seneng menurut gue, gila. Hal yang kayak lu bakal jadi kayak superhero gitu, ngeliat lu superhero banget. Jadi sih. Anjir, bener. Itu bukan bahagia emang. Kebahagiaan gue sesimpel itu maksud gue, nggak bener-bener kayak lu harus gue pengen ini, pengen itu. Gue malah nggak punya yang namanya hasrat apapun, kayak gue pengen punya ini lah. Nggak ada, gue nggak punya hasrat itu. Pengen malah ada hasrat gitu, cuma nggak ada gitu. Kayak baju aja gue mikirnya ngapain ya, atau masih bisa dipakai. Itu kan hasrat lagi kan. Kalau misalnya lu beli kayak gitu, ujungnya ya senang sih, tetap lu senang kalau beli sesuatu yang baru. Cuman ya udah sekedar itu aja, itu kan bahagia juga maksudnya. Mungkin kayak gitu kali ya yang orang-orang bilang ya lu harus beli ini yang buat lu senang, lu beli ini. Mungkin kayak pas dulu bahagianya pas gua nyicil komputer gua per partnya, mungkin itu kali ya. Pencapaiannya akhirnya kan lu bisa beli komputer kan, itu tuh lu udah sendiri gitu. Benar. Mungkin gitu, gue nggak ngerti sih. Iya. Ya mungkin memang harus dikatakan lagi, kebahagiaan itu kan levelnya beda-beda ya. Maksudnya bentuknya ya mungkin ada yang memang
dalam bentuk materi gitu kebahagiaan orang. Cuman kan nggak semuanya bisa dipatokin ke sana gitu ya. Kayak bisa yang harus A, semua gitu kayak nggak bisa gitu. Benar-benar. Bener, emang harus banyak ya, itu sih kenalin kebutuhan lu sendiri gitu, lu penting banget sih itu. Lu taunya, maksudnya lu tahu bahagia lu sederhana aja, ya udah lu lakuin itu aja terus gitu. Iya kan, gue tahu sesimpel itu gue untuk senang gitu kan. Iya, Kayak gue misalnya nongkrong gitu kan, gue nongkrong iya dalam bener, itu terus nongkrong aja happy banget. nongkrong aja gue udah happy banget. Mungkin nongkrong gue happy, terus kayak gue main game akbar dan lain-lain, gue udah senang banget. Bener Terus sih. yang orang udah hai itu, fun banget, asik. Nah, mungkin kalau yang enggak itu sesimpel itu maksud kesenangan gua. Gak usah harus ke mall, nonton bioskop, jalan-jalan. Anjing gua malah kayak risih kalau itu. Ya, mungkin emang kalau misalnya gua kalau misalnya dibilang gua kesepian ya gua sangat kesepian sih sebenarnya. Sumpah. Karena lu pernah sih enggak sih ngerasain kayak lu di rumah di kamar terus anjir sepi banget ya. Gue udah gue lagi nggak nongkrong, terus gak ada teman buat maba, gak ada teman buat itu tuh mungkin lu bakal ngerasa deep banget nggak sih dengan diri lu sendiri? Pernah tapi kayaknya nggak yang sesering itu sih gue. Karena gue nggak sesering, cuman kayak ketika hal kayak gitu datang ada gue. Ketika udah kayak anjir gue bingung, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak tahu gitu, nggak ada teman. Makanya gue tuh sebenarnya susah bergaul, tapi gue takut sendiri. Oh, itu aneh kan? Kalau gue rada beda, emang gue justru gue dengan kesendirian gue rada deket gitu loh. Jadi kan, ya gue tahu gue sering sendirian, gue hunting sendirian, gue keluar sendirian. Kadang gue juga, misal nih man, gue pernah kayak lagi butek lah, gue lagi bingung, gue tuh suka banget kayak keluar sendirian nyari makan, habis itu balik perut kenyang happy gitu doang aja seneng gue harusnya kayak gitu ya iya karena gini dah kalau gue tuh sendirinya itu bukan kayak jadi sendirinya itu nanti gue mikirnya aneh-aneh kayak ada pikiran itu kan overthinking kan namanya. Iya. Itu mungkin dari ketidakpercayaan diri itu lahirlah pikiran kayak gitu yang waktu gue bilang tadi, gimana caranya untuk percaya diri dan lain-lain. Oke, lu bisa kayak gini ya, lu bisa nggak? Waduh, kayak kan gue pernah bilang, gue kadang-kadang aja suka kayak orang stres yang ngobrol sama diri sendiri lewat kaca. Lu kaca, lu tuh gini itu gue udah di tahap yang udah kayak gitu sih. Iya. Ini penting sih sebenarnya ngobrol sama diri sendiri. Gue juga sering lah. Tapi kalau gue sih ya, gue udah sedikit nemu pola gue gitu kan. Gue kalau misalnya lagi butek, lagi aneh sendiri itu, gue suka banget keluar sendirian. Gak tau kenapa loh. Itu gue dimulai dari pindah ke Ciluas tuh, ya mungkin karena kota deket kali ya. Iya. Kalau di sini kan mau jauh kemana, Cok? Sebenarnya gue bisa sendiri. Tapi nggak di sini di daerah Pandeglang. Itu paling enak banget. Di sana di kamar dengerin kicauan burung, cabut keluar deket teras ngeliatin pandang gunung. Berarti kadang berarti lingkungan juga mempengaruhi kan artinya gitu loh. Iya sih mungkin. Iya loh. Kayaknya kalau gue gitu sih Wan, karena gue udah nemu polanya. Gue kalau lagi butek ya sendiri cabut. Gue pokoknya cabut aja sendiri, nggak tahu walaupun dikatain aneh sama orang gitu kan, itu ya bodo amat gitu karena ya gue happy di sini gitu kan. Gue nemu polanya gitu. Ya paling kalau bener-bener udah capek banget ya, tidur. Makanya tadi pas kapan juga kan tadi kan gue tidur kan kayak mau tek nggak siang nggak gue kayaknya siang tidur banget siang tuh dari dulu tuh bener-bener kayak lu tau gak sih gue tuh sekarang tidur yang bener-bener kayak tangan terlentang, kaki terlentang. Sumpah, capek banget. Iya, gue suka kayak gitu banget sekarang ya. Kayak orang kan tidur kayak miring, itu kayak terlentang kayak gue pengen ngalirin aja gitu. Wah, enak. Tapi enak banget, sumpah itu enak banget tidur terlentang kayak gitu.
Ya, makanya sekali lagi percaya diri itu sebenarnya penting. Cuma Benar. penting banget ya. Aku nggak tahu caranya kayak gimana. Karena gue nggak bisa ngasih solusi dan mungkin nggak bisa. Karena gue dapet tuh orang yang percaya diri. Gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa. Kalau gue aneh gitu loh. Kayak gimana ya? Nggak bisa lah gue. Dan standar bahagia tuh emang harus ya. Ya, kalau gue pertanyaan gue, pertanyaan gue nih, ini pertanyaan standar bahagia itu emang harus. Dan gimana sih caranya mencintai diri sendiri gitu? Gue itu ya gue tahuin. Apa? Gimana? Pas ada tahap standarnya tuh sendiri. Benar. Apa lu harus kayak gini nih mencintai diri sendiri? Gue tuh nggak ngerti gue yang kayak gitu-gitu. Aneh banget, gue mau nggak ngerti. Kayak ya perasaan ya hidup gue fan aja gitu. Tiba-tiba kayak lu harus, tiba-tiba ada orang yang ngomong ya lu harus mencintai diri lu sendiri. Lalu siapa? Iya maksudnya sebelum lu ngomong gitu perasaan hidup gue fan aja gitu. Gue gak masalah. Emang diri gue harus kayak gimana gitu kan? Bener. Mencintai gimana? Bisa aja terus kayak gimana cara mencintai diri sendiri gitu. Gue aja gak tahu. Kalau percaya diri mungkin gue sadar dengan percaya diri gue sangat ya di bawah rata-rata lah 4 kayaknya. Baik banget. Bergaul tapi bisa lah lu digendong lah bisa lu. Nah ya digendong bisa. Tapi ketika digendong gue malah lepas kendali. Aneh kan? Ya bisa lu digendong bisa. Iya. Gue emang harus kayak gue tuh nggak bisa kayak misalnya ucuk-ucuk datang terus percaya diri. Gak bisa. Tapi kalau misalnya ada jembatannya gitu ya ada jembatan yang buat bisa mopa apa gue. Udah itu habis itu lepas liar aja gitu. Benar. Iya benar. Ya, tapi mungkin ya kalau soal kayak gini paling penting yang pertama itu lu tahu lu sendiri sih. Maksudnya sejauh mana lu tahu nih lu maunya apa itu udah penting sih. Ketika lu nggak tahu lu maunya apa itu PR banget itu. PR banget. Maksudnya mau maksudnya maunya apa itu tapi secara artian luasnya banyak banget ya. Maksudnya ya lu siapa, lu gimana, pokoknya luas banget deh. Pokoknya kalau soal itu cuman memang balik lagi Wan ya, kayak hal-hal kayak gini yang bisa nemuin diri sendiri lagi. Itu diri sendiri lagi. Tapi gue sebenarnya dalam hati gue tuh gue tahu dia obatnya apa. gue kayak gue apapun itu dalam permasalahan hidup gue tahu obatnya apa. Iya. Kan kalau kayak ya memang kesana sih harusnya. Iya memang kesana kan arahnya. Gue tahu nih obatnya apa. Jadi gue kurang tenang. Kayaknya gue kurang. Kalau misalnya gue kayak gini berarti kayak gue udah mulai gelisah dan kayak gue kurang. Gue tahu nih obatnya apa. Tapi buat minum obatnya secara konsisten itu gila susahnya minta ampun. Bener. Buat harus kecanduan obatnya tuh susah banget gitu. Gue belum bisa sampai ke tahap yang kayak lu harus tahap konsisten minum obatnya itu buat tahu obatnya apa. Tapi gue nggak bisa tuh kayak buat konsisten tuh buat menjaga rute itu gitu susah banget. Sama iya sih. Ya intinya paling lu jangan terlalu banyak nuntut diri lu sendiri sih. Itu juga penting tuh. Ya. Gue akhir ini gue kayaknya makin banyak nuntut sih. Iya, itu karena itu salah satu juga sih kadang kayak gue harus gini padahal harus itu hidup nggak begitu men gitu tuh. Iya sih, iya. Lu kayak ya ini maaf ya maksudnya yang muslim aja tahu lu sholat 5 waktu aja kayak lu udah happy banget gitu. Benar itu sih itu sih benar. Itu udah paling kayak kebahagiaan paling minimal yang tanpa effort gitu. Effortless lah. Padahal itu effortless gitu. Cuman memang kita ngerjainnya ya itu. Ya, itu obatnya sebenarnya cuma terlalu sulit aja. Bener. Iya kan maksudnya kayak gitu aja udah sebenarnya kunci banget itu. Iya sih, mungkin akhir-akhir ini gue terlalu menuntut dan menjudge diri aja sih. Nah, iya mungkin. Karena kebanyakan nuntut ya hasilnya gitu. Kayak gimana lu ngomong anjing. Yang diomongin sama yang dirasain tuh bertolak belakang. Tapi habis itu udah lupa. Tapi kadang-kadang ya padahal sebenarnya nggak menuntut kayak itu kan cuma hal terkadang kalau di saat tuh kayak lagi
Ya. jenuh tiba-tiba lo ngomong harus kayak gini. Terus habis itu kan sebenarnya dilupaan, lu nggak Bener. bener-bener kayak itu, lu nggak terlalu ini banget, nggak terlalu mempedulikan tuntutan lu sebenarnya ya kan, Bener. tetap menikmati arusnya aja. Cuma ya emang nggak baik sih sebenarnya. Benar. Mungkin yang terakhir juga kunciannya adalah mindset. Gimana Penting tuh? banget menjaga mindset positif gitu, kayak lu memulai hari itu penting banget. Itu apa ya, kayak lu tahu hal yang lu harus lakuin pagi-pagi aja, itu udah menurut gua bagus banget gitu, dibandingkan kayak lu bangun pagi malah ngeliat HP. Itu kan kayak yang lu gak punya rencana gitu. Lu bangun aja lu ya HP gitu. Kalau menurut gua ketika lu bangun, lu tahu lu harus ngapain, itu aja lu udah mencintai diri sendiri banget sih menurut gua gitu lah. Itu ya, mindset tuh penting sih, positif dari pagi yang bakal ngejaga sampai malam lagi. Itu penting banget ketika setiap hari gitu kan. Ketika setiap hari itu terjadi, gila happy banget kayaknya gitu. Walaupun terkadang ada jenuhnya dikit sih. Ya terkadang pasti ada kendornya, pasti ada gitu ya. Iya. Jadi ini episode gimana nih, Man? Tidak ketemu jawabannya, apa memang masih panjang gitu ya? Panjang banget sih, nggak tahu sih, gue masih nggak ketemu sih, kayak Ya, mungkin tapi mungkin itu masih sedikit masuk kan, mungkin lu nggak boleh ngejudge diri lu sendiri dan lain-lain sih, itu bener juga. iya. Dan kayak yang standar bahagia kan, emang standar bahagia kan orang kan beda-beda ya, yang menikmati Bener. juga. Yang paling susah itu emang buat percaya diri aja, itu problematik. Kan mulai kan, no, secara tanpa tidak sadar kan, gue hampir bilang kayak problematik itu Iya. kan, emang sudah itu kayak sudah kayak ada fuck gitu ya, Balik lagi. iya kan, itu udah kayak tanpa sadar gue ngomongnya ya, secara udah ini aja natural. Iya. Itu paling itu sih. Ya mungkin kalau soal menciptakan kebahagiaan, mungkin lu bikin sendiri standarnya gitu, bukan ikutin standar orang. Itu aja ya. Makanya penting lah kita ya, satu tadi mengenali diri sendiri, jangan terlalu banyak menjudge diri sendiri gitu. Kayak nuntut segala macam. Bahagia Ya, apapun itu ya, yang menurut gue happy dan senang, itu bahagia lah. Gak ada standarnya lah menurut gue. Bener, bersyukur juga itu kan salah satu penting banget. Lu ngelihat kayak ada motivasi Om Surya gitu pernah ngomong, lu kalau cara lu bersyukur mana, lu ke kota jalan kaki ngelihat pedagang, ngelihat pengemis, anjing kayak gitu tuh bikin yang nampol diri gitu. Iya sih. Itu dari Om Surya begitu tuh, ngasih wejangan. Tapi emang kalau ngeliat yang lebih bawah tuh gue lebih kayak, gue harus bersyukur lagi, harus bersyukur. Bersyukur penting, itu salah satu kunci bahagia sih menurut gue. Bener, jangan terlalu banyak pikiran lah itu. Sampai. Oke, mungkin itu aja lah ya, nikmatin. Mungkin itu aja di episode kali ini, yang mungkin kayaknya ini bakal lanjut, gue yakin banget. Pasti ada episode selanjutnya yang ngebahas kayak gini, mungkin bersama bintang tamu yang lebih expert gitu kan. Lebih expert gimana caranya untuk percaya diri, karena gue belum nemu nih. Dia tadi aja bilang problematik. Nah, dia harus dicari nih jawaban gue nih, yang soal kayak gimana cara untuk nge-up diri itu, masih harus dicari. Benar. Oke. Ya mungkin kalau teman-teman yang punya kesamaan gitu sama Irwan, atau banyak di luar sana atau apapun itu, mungkin bisa komen. Kayak seru gitu, kita diskusi gitu, kayak seru. Kita tukar pikiran bisa. Benar. Oke, mungkin itu aja di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.